sore pemirsa, di sini saya sudah berada di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, dan saya sudah berada di dekat rumah bersejarah, dan saya akan mengulik bagaimana sejarah rumah tersebut. Penasaran kan? Rumah apa? Ya betul, rumah Si Pitung. Kita bakal kulik sejarah rumah Si Pitung. Yuk. Akses menuju rumah Si Pitung tergolong cukup mudah karena bisa dilalui oleh motor dan mobil. Untuk memasuki kawasan rumah Si Pitung, kita diharuskan untuk melakukan registrasi terlebih dahulu. Harga registrasi di sini masih terbilang cukup terjangkau. Si Pitung adalah sosok legendaris dari Betawi yang dikenal sebagai pahlawan rakyat kecil dan perampok ulung pada masa penjajahan Belanda. Ia lahir di Rawabelong, Jakarta pada tahun 1866. Si Pitung dibesarkan dalam lingkungan yang mengajarkan nilai-nilai keagamaan dan bela diri di sebuah pesantren. Si Pitung mulai melakukan aksi perampokan pada tahun 1892 hingga 1893. Ia sering merampok rumah-rumah orang kaya dan membagikan hasil rampokannya kepada yang miskin. Hal ini menjadikannya sosok yang dihormati di kalangan masyarakat Betawi. Mari kita kulik lebih dalam bersama narasumber kita. Ya, di sini saya sudah bersama Tama. Beliau merupakan seorang tour guide di wisata rumah Si Pitung ini. Nah, bagaimana sih rumah Si Pitung itu terbuat, Kak? Awal-awal rumah Pitung ini kan sebenarnya tadinya tuh memang rumah pribadi orang namanya Bapak Haji Safiuddin. Memang karena rumah ini sempat pernah disinggahin sama Pitung di tahun 1880-an sampai di 1900 awal itu, rumah ini pernah dijadikan tempat ngumpetnya si Pitung. Nah, kebetulan tuh singkat ceritanya itu di tahun 1970 itu gubernur zaman Bapak Ali Sadikin itu, gubernur DKI, lagi ada nyari tempat-tempat bangunan tua gitu untuk menjadi cagar budaya. Jadi lagi dicari itu kebetulan ketemulah di daerah Marunda ini ada rumah Bapak Safiuddin ini. Kebetulan rumah ini kan dilihat dari sejarahnya ada, dilihat dari tekstur bangunannya ada. Kebetulan rumah ini tuh melengkapi syarat untuk dijadikan cagar budaya. Akhirnya rumah ini mau dibeli ke pemerintah waktu itu. cepat ingin dibeli. Akhirnya ngobrol sama ahli waris pemilik rumah ini, waktu itu pemilik rumahnya udah meninggal. Ahli warisnya masih ditempatin, di niat mau dibeli lah intinya sama pemerintah. Itu akhirnya menjadi kesepakatan, ya udah rumah ini dibeli untuk dijadiin tempat wisata. Ketika mau dikasih nama itu, makanya dikasih nama rumah Pitung untuk daya tarik pengunjung. Padahal kan aslinya bukan rumah Pitung gitu, tapi rumah orang yang sempat dijadiin tempat peladanya Pitung. Akhirnya dikasih nama rumah Si Pitung gitu, untuk daya tarik pengunjung gitu. Makanya banyak orang yang salah nyangka juga gitu tentang rumah ini. Itu aja sih sebenarnya. Jadi sekitaran tahun 2000-an ini masih ramai. Masih rame sebenarnya, dari zaman sebelum Covid juga masih rame banget di sini tuh. Apalagi dulu juga seperti ini kan, sempat ngelos ke pantai kan, waktu itu belum dibeli sama perusahaan waktu itu. Jadi pengunjung tuh masih masuk ke sini masih bisa untuk melihat pantai lepas, dan banyak tempat-tempat orang jualan makanan juga sini, itu makan di sini rame gitu. Berarti karena view-nya yang bagus dan tempatnya yang cukup enak gitu, dan itu menarik wisatawan untuk datang. Betul. Terus air ini masih ramai pengunjung kan di sekitaran ini? Kalau ditanya sekarang sih memang udah agak menurun sih, tapi memang ada aja lah, setiap hari mau pasti ada aja pengunjungnya. Si Pitung ini kan terkenal akan jawara Betawi gitu. Dan dia cukup terkenal karena dia maling duit, merampas duit Belanda, dan
duitnya itu bukan cuma buat dia, melainkan buat dibalikin ke rakyat jelata, seolah-olah kayak Robin Hood versi Betawi lah. Si Pitung tuh ini satu tokoh doang apa ada komplotan? Kalau untuk cerita ini tuh memang ada beberapa Sumber. beda pandangan juga sih. Ada beberapa mazhab lah tentang cerita Pitung ini. Ada yang bilang Pitung itu cuma satu orang. Ada juga bilang satu sumber yang bilang Pitung itu sebenarnya itu ada 7 orang. Pitung itu nama kelompok bukan nama orang. Kalau rata-rata gitu kan orang pada ngambil tahu cerita Pitungnya kan yang ada di film tahun 70 tuh, yang dibintangin sama Diki Zulkarnain waktu itu, artis terkenalnya. Jadi orang tuh cuma tuh tahu cerita Pitung tuh dari film. Padahal cerita yang ada di film itu sebenarnya itu banyak bumbunya, jadi banyak nggak benernya juga. Ini pun yang Ya. banyak tambah-tambahannya karena itu bukan film dokumenter, itu film komersil sama kayak zaman film bioskop sekarang aja gitu. Yang laris lah. Itu juga pengakuannya dari sutradaranya langsung, banyak bumbu-bumbu yang dia buat dan memang murni hasil imajinasinya dia gitu. Jadi bukan pure kenyataan. Iya, banyak bumbunya gitu. Baik pemirsa, menarik sekali ya sejarah dari rumah si Pitung ini. Mungkin pemirsa di rumah yang belum mengetahui bagaimana sejarah dari rumah si Pitung bisa mengetahuinya, bukan? Saya Ahmad Zakil Farisi, melaporkan dari lokasi, pamit undur diri. Terima kasih.